Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan izin kepada kita untuk bisa berkumpul di sini dalam satu niatan yang baik, yaitu untuk menyambung kembali rasa ukhuwah, ukhuwah yang ada di dalam sanubari kita sesama muslim dan muslimah yang mungkin memiliki akidah yang sama, manhaj yang sama. Maka mari sejenak kita renungi bersama kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini, hingga menit ini, detik ini. Kecil, besar nikmat itu, marilah kita renungi bersama. Begitu banyak telah Allah berikan kepada kita. Tidak hanya dunia yang Allah berikan, pemahaman din Islam juga telah Allah berikan. Allah sudah menempa kita di sebuah pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman. Ada yang melangkahkan kakinya pertama kali di situ waktu SD. Ada juga yang waktu SMP, atau dari MTS dan lain sebagainya. 4 tahun kita lalui di sana menimba ilmu din yang merupakan satu kewajiban yang Allah tetapkan bagi setiap muslim dan muslimah. Akhirnya itu telah kita lalui. Dan kini mungkin sudah beberapa tahun juga kita lalui, ya. Allah sudah menakdirkan kita, ada yang sudah sarjana, ada mungkin yang sudah jadi bidan, dokter dan lain sebagainya. Ada juga yang sudah jadi suami dan istri. Berbagai macam profesi kita geluti, ya. Dan itu merupakan nikmat Allah yang tiada terkira. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkur qalil, lam yashkur katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang belum pernah berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddusin ni'am syukrun wa tarkuhu kufrun. Barang siapa yang tidak pernah menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah memberikan kepadanya, dia seorang orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Orang yang selalu mengeluh akan derita hidupnya tanpa sedikit pun pernah mengingat kenikmatan Allah, maka itu bisa menjadi sebuah kekufuran kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wal jama'atu rahmah, dan jamaah itu adalah sebuah rahmat. Wal fariqah adabun, dan berpecah belah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mencerminkan dalam kehidupan kita bahwasanya kita ini tidaklah mungkin bisa sendiri-sendiri. Maka juga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk kembali bermuajah, bertatap muka mungkin dari antara ikhwan dan ikhwan, akhwat dan akhwat, ya, saling kembali mengenang, ya, masa lalu, ya, hal-hal yang mungkin ya terngiang indah di pikiran kita semasa kita di sekolah dulu, di pesantren Ibadur Rahman dulu, ya, sedih duka ceria bersama.
Dan ternyata kita hari ini dihadapkan dengan dunia yang nyata. Dulu kita dikurung laksana ayam ya, ditempa ya, ditarbiyah dengan berbagai macam peraturan yang ada. Ini sudah berapa tahun ya tamat gitu? Ada yang masih ingat udah berapa tahun kita tamat? 5. 5 tahun. Ya. Ya. Ya, kita sudah ya, keluar dari pesantren Ibadul Rahman 5 tahun. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Maka kita harus benar-benar mensyukuri itu dengan amal perbuatan kita. Karena Ibnu Abbas mengatakan asyukru huwa tasrifu nikmah ala muraddi mu'tiha. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan ya, kehendak sang pemberinya. Nah, mari kita renungi, kita ibu-ibu yang sudah punya predikat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya predikat bapak-bapak, atau yang masih lajang tua atau gadis tua misalnya. Ya. Itu kita renungi bersama. Ya, nikmat apa yang sudah kita syukuri kepada Allah? Ya, dari mulai ya organ tubuh kita, anggota gerak kita, dan harta benda kita, mungkin paras kita, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang tampan ya. Itu sudahkah kita gunakan untuk mencari ridha Allah atau belum? Nah, kalau belum, tapi saya yakin sudah sedikit banyaknya. Nggak mungkin ya. Pasti ada yang sudah kita wujudkan dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Dan ini juga dalam rangka kita ya, menjalin ukhuwah dan bertolabul ilm, kita sudah berniatan untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah kita yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk menjadi sebuah kesyukuran kepadanya. Ya. Maka mari ya, dalam ajang ini kita merenungi bersama. Ya mungkin dari saya yang mungkin ya baru tamatan Ibadul Rahman, belum kemana-mana, belum ada nyambung kuliah kemana, kesini kesitu belum ada. Jadi mungkin wawasan saya tidak begitu banyak. Tapi saudara Abdurrahman mengamanahkan katanya suruh isi, ya kita isilah kesemampuannya. Yang intinya bukan tausiah, bukan juga tabligh akbar, seminar dan lain sebagainya. Cuma tanasuh bainal ikhwan wal akhwat fil haqqi was sabar. Ya, saling menasehati kita antara sesama ikhwan dan akhwat ya, yang mungkin dulu pernah mengenal ya, walaupun mungkin hanya mengenal nama, ada yang juga mengenal wajah, mungkin ada juga yang mungkin hanya mengenal suara saja, atau mungkin nama di Facebook saja. Itu semua harus kita yakini bahwa tujuan kita ini adalah untuk tanaso bil haqqi was sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi saudara dan saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita ya, mungkin kita setelah tamat 5 tahun ini ada yang sudah menikah ya, ada yang juga sudah mau menikah tapi belum. Sudah mau menikah. Ya. Maka saya ambil tema dalam nasihat kali ini adalah tentang keluarga. Kira-kira setuju nggak? Kalau nggak setuju kita ganti temanya ini. Setuju. Ya, karena saya yakin insya Allah semuanya ini sudah dekat. Pikirannya itu sudah dekat yang namanya dengan pernikahan itu. Ya. Kalau yang masih jauh berarti dia insya Allah ya masih mau lagi jadi gadis tua, lajang tua mungkin. Jadi dia masih jauh pikirannya dari pernikahan. Tapi saya yakin semuanya sudah dekat. Ya. Ada yang katanya ya bulan Syawal nanti ada yang nikah ya, ada yang mungkin lebih dekat dari itu, mungkin kita nggak tahu, ada yang mungkin 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Maka kita ambil tema hari ini tentang keluarga ya. Keluarga, karena kita juga di sini ya bisa berkumpul bersama karena rasa ada ikatan kekeluargaan dulu di Ibadul Rahman, walaupun tidak kandung ya. Kekeluargaan itu hanya dalam bentuk ya mungkin sesama ikhwan dan akhwat saja ya, yang tidak ada hubungan darah misalnya, tapi itu juga sudah cukup kuat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita walaupun di atas roda 2 ke sini ya, ada yang di atas roda 4 ya, atau di roda 3 naik becak misalnya, sampai kita ke sini ya, dengan tujuan yang sama ya, untuk merajut ukhuwah dan juga bertolabul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6.
Ini ikhwan-ikhwannya ada yang masih ingat nih surah At-Tahrim ayat 6? Lupa. Akhwatnya masih ingat nih? Oh, yang lain berarti udah nggak ingat lagi surah At-Tahrim ayat 6. Saya pun ayatnya ini dan suratnya lupa, cuma bunyi ayatnya saya ingat. Ya. Karena mungkin karena itu tadi pengaruh jenjang pendidikan tadi yang mungkin tidak terlalu jauh. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha al malaikatu ghilad shidadun la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi kita semua muslim dan muslimat akan sebuah perwujudan keluarga yang harus dia bentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. 3 pondasi untuk mewujudkan keluarga ini. Karena kita, kalau mungkin ada kawan-kawan yang lajang kemarin bercerita, ya, susahnya mau nikah. Mau nikah itu susah, baik dari segi materi atau mungkin dari hal-hal yang lain. Siapa yang bilang? Ya, ada, kita sebutkan namanya. Ya. Maka saya katakan kepada dia bahwasanya memang susah menuju sebuah pernikahan itu, apalagi nyari calonnya, nyediakan biayanya susah. Tapi ternyata lebih susah lagi itu menjalani, ya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu lebih susah lagi nantinya. Ya, bukan saya nakut-nakuti, tidak. Nggak jadilah kalau gitu. Tidak, ya. Tidak. Tapi memang itu hakikatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam ayat ini suatu perintah mutlak dari Allah ketika kita yang sudah punya keluarga dan ingin berkeluarga nantinya. Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Ya. Sekarang menjadi pertanyaan kita paling utama, sudah sejauh mana kita menjaga diri kita? Coba dari mulai fitnatus syahwat, ya, makan minum, wanita pria, ya, dan segala gemerlapnya dunia yang berhubungan dengan syahwat, sudah sejauh mana penjagaan kita? Mungkin antivirus kita bolak-balik ganti, ya, kita update terus antivirus terbaru. Tapi untuk antivirus diri kita sudah nggak kita update yang paling bagus? Kalau bisa yang keluaran 2014 atau mungkin keluaran 2020, ya belum keluar tapi udah kita cari dia. Nah, ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Karena setan itu mengganggu kita dari 4 arah. Kalau kita taunya lurus saja ke depan, siratan mustaqim, tapi setan itu menggoda kita dari 4 arah. Dari depan, belakang, ya, kanan dan kiri kita. Itu senantiasa tanpa henti, nggak berhenti. Kalau kata Ibnu Katsir itu, kalau seandainya setan itu bisa istirahat 1 detik saja, berarti kita juga bisa istirahat. Tapi ternyata tidak. Maka kalau dikatakan ku anfusakum itu sudah sejauh mana? Setelah kita tamat, yuk kita pikirkan bersama-sama. Sejauh mana kita sudah menjaga diri kita? Ini bukan kalimat sindiran, juga bukan kalimat apa namanya, ya. Ya enggak, sama semua kita. Semua kita pernah jatuh pada lembah kesesatan, lembah dosa, pernah. Karena nggak ada yang maksum di dunia ini. Maka coba kita introspeksi kembali, sudah sejauh mana kita menjaga diri kita. Maka kalau kita berpikiran, misalnya kita sudah menjadi kepala rumah tangga bagi yang laki-laki, ibu rumah tangga bagi yang perempuan, atau yang ingin menjadi ibu rumah tangga, atau yang ingin menjadi bapak rumah tangga, sejauh mana kita dulu pertama kali menjaga diri kita dari fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan syubhat, ya, itu ini syahwat, ini syubhat lain lagi. Ini pemahaman kita. Kita masih Ahlussunnah wal Jamaah kan? Masih mah. ada kemarin alumni, saya juga tidak sebutkan namanya, yang dia berinteraksi dengan saya dengan pola bicara yang agak-agak sok gitu. Ya, kita nggak menceritai orangnya, namanya, cuma inilah dia faktanya. Dia bilang ke saya ketika saya ajak dia taklim lagi, kita ajak untuk ikut halakoh untuk bisa dibina, ya, dalam alumni-alumni yang sudah ada. Dia katakan, bang, maaf aku sudah nggak nyunah lagi sekarang, katanya. Jadi dia bilang dia sudah nggak nyunah lagi. Berarti itu bagaimana? Dia sudah mencampakkan tiketnya menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW
yang akan minum air di telaganya yang begitu nikmat, yang ketika kita minum nanti nggak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, dia bilang dia nggak nyunah lagi. Nah ini bagi kita bersama mungkin saya harapkan tidak ya. Kita masih dalam koridor yang sama, manhaj yang sama, ya, dakwah wal jihad yang kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita masih dalam koridor itu. Ya, ala siratal mustaqimah, dalam sirat yang lurus ini. Saya berharap seperti itu. Ya. Sehingga kita jauh daripada syubhat yang hari ini. Sekarang sudah ada si A, mungkin besok si B, si C, si D, banyak lagi aliran-aliran sesat yang silih berganti datang. Tapi memang saya belum pernah dapati ada alumni Ibadur Rahman yang membackingi aliran-aliran sesat. Itu yang saya bersyukur kepada Allah, dan kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai ada. Karena kalau ada, naudzubillah ya, sampai ada alumni Ibadur Rahman yang backingi aliran sesat yang ada di Medan ini misalnya. Kita mau nyerang tuh aliran sesat, tiba-tiba alumni Ibadur Rahman. Astagfirullahaladzim ya, kita mudah-mudahan jangan sampai ya terjerumus pada itu. Dan ini cukup luar biasa hari ini terjadi. Nah, setelah anfusakum wa ahlikum, keluarga kita yang sudah punya anak 2, 3 belum ada ya, alumni kita yang punya anak 3 belum ada. Ya. Ada yang belum punya anak ya, belum ada yang punya anak karena belum menikah dia, jadi belum punya anak. Jadi itu ya ini merasa semua lah, yang belum nikah otomatis merasa semua. Maka kita harus renungi bahwasanya keluarga itu nantinya, kalau kita yang sudah punya anak istri, itu keluarga kita. Kalau kita yang belum punya anak istri, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, itu termasuk keluarga kita. Maka itu juga wajib bagi kita untuk menjaga dia dari api neraka. Walaupun memang yang lebih kuat tanggung jawabnya itu adalah seorang suami. Maka ketika dikatakan ahlikum naro, keluarga kalian itu dari neraka jahanam, ya, mungkin dengan gemerlapnya dunia hari ini, ya, apalagi kita baru bertemu sesama kita ya, senda gurau itu masih melekat di hati kita, senang ya. Coba kita di kesempatan kali ini tolong dulu yang bicara, kita ingat dulu naro, neraka itu bagaimana. Yang namanya neraka itu nggak identik dengan dingin mesti. Nggak juga kita ketika bercerita neraka ingat es batu di kulkas misalnya, apalagi lagi puasa. Tidak, pasti kalau kita ingat neraka itu ingat dengan api yang menyala-nyala yang akan membakar kita ya. Bahkan Allah ya membuat suatu ya gambaran yang gamblang lagi bagaimana neraka itu. Nar waquduhan nas wa hijarah, yang bahan bakarnya itu ya, manusia dan batu ya. Kita manusia ya, mungkinkah kalau ternyata kita yang jadi bahan bakar itu, kita tidak tahu. Bahkan neraka yang menyala-nyala itu kalau seandainya kita yang jadi bahan bakarnya, kita nggak tahu bagaimana ya, luar biasanya azab yang Allah berikan kepada kita. Wa alaihal malaikah, dan juga ada malaikat penjaganya ya, bukan seperti lubang sampah yang berapi kita ketika kebakar kakinya bisa loncat kapan saja, tidak. Dia itu memiliki penjaga. Penjaganya malaikat hilau, keras, kasar, sangar. Kalau mungkin di alumni kita yang mungkin macam saya, itu lebih sangar lagi, sangar lagi. Dan mungkin belum pernah kita bayangkan bagaimana sangarnya malaikat penjaga neraka itu. Layak sunallah, dan mereka tidak sesekali bermaksiat kepada Allah. Tidak mau menolak perintah Allah. Kalau dikatakan siksa fulan, disiksa ya, nggak bisa disogok ya, nggak perlu ada KPK di neraka, nggak perlu ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku yang kucintai karena Allah, mari kita renungi bersama bagaimana cara kita untuk membina sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ancamannya jelas, neraka. Bagi siapa-siapa yang gagal untuk membina keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jelas janji ya Allah, neraka jahanam. Ya, luar biasa. Maka ya, seharusnya kalau kita mau menikah itu perlu ada rasa takut, nggak senang aja ya, nggak semangat aja yang ada. Ya mungkin kami yang sudah menikah ini ya mungkin ada pengalaman sedikit, mungkin nanti bisa berbagilah bagaimana rumah tangga itu sebenarnya.
Saya sekali lagi tidak menakut-nakuti, tidak. Tapi inilah gambaran nyata. Yang kalau kita salah saja mengarahkan keluarga kita ini, kita bisa menyesal seumur hidup kita. Karena jelas ketika keluarga sudah rusak, itu berat untuk menuju suatu hal perbaikan lagi. Maka mari dari sedini mungkin, karena mungkin kita juga masih pengantin-pengantin baru, ya, baru setahun, 2 tahun atau 3 tahun, ya, atau yang masih mau jadi pengantin, ya, karena masih seperti itu. Belum ada yang 30 tahun nikah kan, belum ada, atau 40 tahun, maka masih ada peluang kita untuk membereskan keluarga kita ini jadi satu wujudan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jadi kita yang masih lajang-lajang ini komitmen, aku akan menjadi seorang laki-laki yang bisa. Walaupun saya katakan lastu min khiyarikum, saya bukan yang terbaik dari kalian, dari antum dan antumnya sekalian, tidak. Tapi saya mengingatkan kepada kita supaya mungkin bisa lebih baik dari saya dalam memula keluarga sakinah mawaddah warahmah. Juga bagi calon-calon ibu-ibu, calon istri-istri yang dia mungkin sudah S1, ini jadi tambah S2, sarjana mungkin ini jadi istri, S3 kata orang, S3 lah. S3 ya, S3. Maka kita harus pahami bahwasanya menjadi calon ibu itu harus ya, benar-benar ya, komitmen, karena dia akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau kita mungkin dulu waktu ya di pondok bercita-cita ingin melahirkan seorang mujahid, seorang bidadari dunia, ya, indah kali hayalan kita. Maka sekarang mungkin waktunya untuk kita wujudkan itu. Jadilah ibu-ibu yang berkomitmen memegang dinnya sehingga anaknya menjadi seorang mujahid. Jadilah seorang ibu-ibu yang berkomitmen dalam memegang dinnya sehingga dia melahirkan seorang putri laksana bidadari dunia yang siapa saja pria melihatnya begitu tergila-gila karenanya. Jangan seperti kita. Kalau kayak kita ini mungkin banyak kali kurangnya. Kalau bisa lebih 10 kali lipat, 100 kali lipat dari kita. Itu yang harus kita targetkan untuk mencetak generasi. Karena kita sudah jauh dari pendidikan, karena udah sarjana semua ini. Ada yang belum sarjana pun berat ini kayaknya mau melanjutkan lagi ya kan. Ada yang masih kuliah ya kan. Nah, ini yang menjadi luar biasa ini. Mereka siap-siap nyari predikat S juga, tapi bukan S1, sarjana teknik, sarjana komputer, bukan. Suami, ntar lagi seperti itu. Ada yang jadi S3. Maka harus kita renungi bersama ini. Komitmenlah kita untuk mewujudkan diri kita itu menjadi laki-laki dambaan wanita soleha, dan jadilah kita juga wanita-wanita dambaan pria soleha. Soleh. Aku malu menyebutkan soleh karena ada di sini. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa udah ya? 6:30 kurang 15. Iya. Jam 6:15. Jadi karena mungkin kita juga sudah serat ilmu yang ada di pikiran kita, udah banyak sebetulnya. Ada yang udah predikat ustadz di Dar Fatimah, ada yang udah ustadz entah kemana melalui Buana, apalagi yang orang sama organizer ini jauh lah. Ada yang udah sampai kemana, ya, luar biasa ilmunya. Maka sebenarnya kita harus pahami, ya, setelah kita pahami bahwasanya Ibnu A'la Al-Maududi itu pernah berkata, mungkin ini pesan dari Ibu A'la Al-Maududi yang mungkin harus kita ingat nanti pulang ke rumah ya. Ya. Ini istilahnya bingkisan yang saya bawa. Saya nggak bawa susu kedelai, walaupun saya jual susu kedelai tadi nggak bawa. Dan juga nggak bawa makanan apa-apa, nggak sempat tadi. Jadi saya cuma bawa perkataan Ibu A'la Al-Maududi supaya kita ingat sampai akhir hayat kita. Beliau mengatakan bahwasanya Islam ini memiliki ya, 5 sifat ya, yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, Islam itu pengen yaitu kita ilmui, kita pelajari. Dan mungkin kita sudah banyak mempelajari. Udah ada 4 tahun, 6 tahun kita belajar di pesantren. Nah sekarang waktunya, sifat yang kedua. Islam itu mau kita untuk mengamalkan amalan Islam itu. Sudah sejauh mana kita mengamalkan amalan-amalan Islam yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya. Dari mulai kita menutup aurat kita, ya, menjaga lisan kita, menjaga adab kita, ya, akhlak kita, pemahaman Islam kita, semuanya itu harus kita jaga kalau memang kita mau memahami sifat Islam ini. Ini tuntutan Islam. Kalau orang Islam nggak mau beramal Islam, perlu kita tanyakan Islamnya. Maka kita harus pahami sifat Islam yang kedua adalah mempelajarinya, yang kedua mengamalkannya.
Yang ketiga, setelah kita amalkan, tidak cukup hanya kita amalkan. Yang ketiga, kata Abdul Al-Maududi, kita dakwahkan, ya, sekup terkecil keluarga kita, ya, sekup terkecil keluarga kita. Sudahkah pernah kita menyadarkan abang kita, kakak kita, orang tua kita menuju pemahaman yang benar ini? Kalau belum, terus lanjutkan, jangan pernah bosan. Itu ladang dakwah kita, ya, untuk mewujudkan sifat Islam yang ketiga ini. Gak 5 ya, 4 ternyata cuma. Yang keempat adalah setelah kita dakwahkan, kita perjuangkan. Ya, hari ini Islam itu digoncang dari berbagai macam, ya, sudut, ya, sisi, ya, dari musuh-musuh Allah itu. Kita tengok di Facebook, ya, di media, ya, sosial, luar biasa hinaan kepada Islam. Ya. Juga saudara-saudara kita seiman dan seakidah, mungkin yang berada di belahan dunia yang lain, di Suriah, di Palestina, itu saudara kita seiman, ya. Itu juga bagian daripada memperjuangkan Islam. Maka kalau kita ingin mewujudkan sifat keempat di dalam Islam itu, kita perjuangkan yuk sama-sama. Ya, minimal yang paling kecil yang kita bisa lakukan, kita jadikan keluarga kita sekarang dan yang nanti akan kita bina keluarga itu setelah kita menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara dan saudariku yang seiman dan seakidah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, masuk, ya, ke seluk-beluk sanubari kita, sehingga kita bisa renungi bersama dalam kehidupan kita, dan insya Allah bisa kita praktekkan dengan amalan kita di dunia ini. Karena kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan janji Allah, yaitu surganya, nggak akan mungkin. Karena kalau mungkin kita misalnya jadi juara itu bisa kebetulan. Kalau kita jadi pemenang itu bisa kebetulan. Kita jadi calon DPR bisa kebetulan. Tapi kalau yang namanya jadi calon penghuni surga itu nggak ada yang kebetulan. Semua itu harus kita mulai dari diri kita. Innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Kalau dia mau masuk surga, wujudkan dia merupakan kepribadian ahli surga. Nas'alullah afiyah, kita selalu memohon kebaikan kepada Allah, wa natubu ilaihi, dan bertaubat kepada atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah itu datangnya dari khilaf saja, fa inna shawabu minallah, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.